Ya, selain mereka merujak remaja putri itu, juga mereka menyindir ya. Ya, sedih juga rasanya ya. Kalau menurut saya sih cukup sedih juga ya, karena Hei anak muda, rumahmu, kontrakanmu tuh di bantaran sungai. Pemerintah bukan tidak ada alasan mengapa menggusur tanah tersebut. Gile lu ya, di depan KDM lu dengan nada tinggi. Lu sombong banget bocil, lu sombong banget aur-auran. Bener ya, Allah maha adil. Lu kenapa dimasukin ke kategori salah satu warga yang kurang mampu? Kurang mampu aja lu udah sombongnya selangit. Gimana kalau lu jadi orang mampu, orang kaya? Lu sombong. Tahu nggak yang lagi viral, remaja lulusan SMA yang mengkritik Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy. Sebelumnya gue minta maaf, gue nggak tinggal di Jawa Barat, tapi gue gregetan aja tuh ngeliat tuh bocah udah kritik gubernurnya yang jelas-jelas tuh ngebantu dia gitu. Soalnya tuh setiap Kang Deddy ngomong, dia selalu iya, remaja yang kemarin berdebat dengan Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi, kini dirujak habis-habisan oleh warganet. Ya, selain para netizen menghujat yang bersangkutan, juga mereka menyindir habis-habisan terhadap remaja ini ya. Ya, sangat disayangkan sekali ya. Jadi dia kemarin memang berdebat seru dengan Gubernur Jawa Barat terkait dengan ya pelarangan acara wisuda ya. Dan coba kita saksikan bersama seperti apa video-video ya pernyataan-pernyataan orang, hujatan-hujatan dan juga sindiran-sindiran para netizen terhadap remaja putrinya. Ini videonya. Lagi rame banget ada bocil, ada anak cewek gitu yang protes kepada Gubernur Deddy Mulyadi soal apa? Soal wisuda yang ditiadakan atau dihapuskan. Jadi si bocil ini tuh adiknya tuh pengen supaya kenangan-kenangan wisuda tuh tetap melekat. Makanya dia protes kalau wisuda itu dihapuskan. Emak lo aja nyari duit aja susah. Gue bilangin emak lo aja nyari duit aja susah. Lu gak mikirin orang tua lu. Balik lagi ke zaman gua. Gue memang ada wisuda waktu itu di Gor Cilodong. Gue inget banget tahun 2009. Zaman SMA. Mau ogah gue sebenarnya. Nyari jasnya aja susah, disuruh pakai jas susah karena gue nggak pernah pakai gitu-gituan. Minjem pak deh gue kesana naik apa, naik taksi enggak, naik motor Super Cup tahun 89 apa 88 gitu motor bokap gue. Pede dong ya, pede aja karena itu punya bokap gue. Tapi kan sebenarnya gini loh, gak ada wisuda juga nggak apa-apa gue Maya. Bahkan kuliah aja gue tuh nggak mau ada wisudaan di auditorium apa sih namanya tuh ya, yudisium aja menurut gue udah cukup. Awalnya gue mikir gitu udah cukup. Lu tahu nggak pada saat wisuda aja ya, setelah wisuda tuh ya, setelah nama gue dipanggil udah gitu ya, emak bapak gue keluar pengen pulang. Bokap gue malah males banget datang soalnya ngomongnya satu gini, kalau kakak bukan yang terbaik dari seluruh angkatan, ayah ngapain datang ke sana? Gue bilang kan ya kan susah ya. Dari suatu angkatan kakak harus pertama. Lah kenapa enggak, itu ada peluangnya satu. Kenapa enggak bukan kakak? Bokap gue begitu. Jadi pada saat gue di luar, gue tarik lagi tangan bokap gue. Ya udah bayar 250.000 buat foto. Bokap gue ngomong ngapain bayar-bayar gituan. Ya udah akhirnya ditarik. Udah di mobil gue tarik lagi. Udah dari auditorium ke mobil kan jauh banget kan ya. Akhirnya mau nggak mau bokap gue ya udah kan udah bayar 250 di album gitu kan ya. Ya udah ngikut lagi, balik lagi bokap gue. Tapi udah kayak gitu aja. Kata bokap ya udah wisuda mah gitu aja kak. Kenangannya apa? Kenangannya proses pada saat belajar, mau SMP, SD, SMA, kuliah, proses itu. Ingat kalau ketemu reunian pasti yang dibahas apa? Yang cerita-cerita kita di sekolahan. Bukan ngomongin pada saat wisuda, itu mah lupa sekelebat doang, buset. Jadi gue bilang gak usah deh aneh-aneh pikirin wisuda-wisudaan. Gue aja seneng banget ketika gubernur udah bilang kagak ada wisuda. Alhamdulillah gue bilang gitu. Hemat lu pade. Berapa persen sih kepinteran lu naik drastis gitu kalau lu studi tour? Kayaknya 5% belajar, 95% hai deh kalau studi tour. Tugas-tugas juga jatuhnya formalitas ya, karena kan judulnya studi tour ya nggak? Udah paling bener lu Sabtu Minggu ke Jakarta ke museum lu catet-catet gitu kan ya, ke perpustakaan Jakarta lu catet-catet gitu nggak apa-apa. Atau sabar dikit nanti lu ya tuaan dikit kerja gitu ke Bandung, ke Jogja, ya udah tengin aja museum atau tempat-tempat yang memang katanya studian. Itu pendapat gue ya, baik. Terima kasih ya. Hei anak muda, rumahmu, kontrakanmu tuh di bantaran sungai. Pemerintah bukan tidak ada alasan mengapa menggusur tanah tersebut. Gile lu ya, di depan KDM lu dengan nada tinggi menentang kebijakan tidak diperbolehkannya wisuda sekolah. Sumpah gedek banget, secara masih baru konten saya menyuarakan tidak setuju dengan wisuda sekolah. KDM membuat kebijakan itu memikirkan justru banyak masyarakat yang tidak mampu.
Dan kamu yang sekolah gratis karena masuk golongan miskin, kamu dengan gayanya cuma 1,2 juta katanya wisuda. Gile ya. Tahu nggak yang lagi viral? Remaja lulusan SMA yang mengkritik Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy. Sebelumnya gue minta maaf, gue nggak tinggal di Jawa Barat, tapi gue gregetan aja tuh ngeliat tuh bocah udah kritik gubernurnya yang jelas-jelas tuh ngebantu dia gitu. Soalnya tuh setiap Kang Deddy ngomong, dia selalu ngelawan, selalu ngebantah, ngejawab semua yang dijelaskan sama Kang Deddy. Dia protes dengan adanya kebijakan gak ada tuh yang namanya perpisahan sekolah karena membebani biaya orang tua kan. Tapi pas ditanya sama Kang Deddy, kamu orang punya apa orang miskin? Terus dengan tegas dia jawab, iya saya mengakui bahwa saya miskin. Tapi kenapa lu sombong, Neng? Kan bisa tuh duitnya dipakai buat yang lain, yang lebih berguna gitu. Ibunya juga kayak ngedukung anak gitu. Apapun yang diomongin anak tuh kayak nurut aja. Kalau lu mau ngadain perpisahan, ya lu adain aja di luar sekolah. Jangan melibatkan nama sekolah. Kan Kang Deddy udah bilang tuh, kalau ada perpisahan, pasti ntar ada yang, gimana yang cowok-cowoknya pada minum-minum, pada mabok-mabokan, pada tawuran. Terus yang bertanggung jawab siapa? Ya pihak sekolah. Sampai Kang Deddy bilang, miskin aja belagu. Diultikan lu sama gubernur lu sendiri jadinya. Gue mah seumuran lu mah pulang sekolah masih main boneka Barbie, main congklak, bola bekel. Lah lu udah berani protes. Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan Selain sombong, egonya pun tinggi. Mau dikasih bantuan 10 juta katanya nggak terlalu penting. Iya, menurut lu nggak terlalu penting. Yang penting itu lu jalan-jalan, seru-seruan sama temen lu itu wisudaan, foto-foto di tempat-tempat yang mewah kayak gitu kan. Yang penting itu. Attitude nol ini. Ortunya juga malah mendukung. Nggak apa-apalah, bisa dicicil juga. Daripada nabung buat jalan-jalan anak, mendingan nabung buat beli tanah aja, rumah gitu loh. Udah tahu sekarang ekonomi sulit. Kepala rumah tangga juga kan itu tahu sendiri jualan apa. Botol katanya, botol kaca. Mendingan hemat-hemat lah, buat apa duitnya gitu. Iya, Anda sudah nonton video pernyataan-pernyataan mereka itu ya. Ya, saya kira kalau Anda tadi menyaksikan dengan baik, ya selain mereka merujak remaja putri itu, juga mereka menyindir ya. Ya, sedih juga rasanya ya. Kalau menurut saya sih cukup sedih juga ya, karena ya remaja putri ini cukup berani juga ya dia berhadapan-hadapan dengan Deddy Mulyadi ya, berdebat dengan Deddy Mulyadi. Jadi itulah ya reaksi para netizen Indonesia, masyarakat Indonesia terhadap ya viralnya video perdebatan antara remaja putri yang bernama Aura Cinta itu dengan Gubernur Jawa Barat. Dan video itu sangat ramai sekali ya. Dan kalau Anda mau menonton video itu ada di kanal YouTube saya ini ya. Ada di video sebelumnya saya sudah membahas tentang ya perdebatan antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan remaja putri itu ya. Ya, itu realitas saat ini ya. Dia justru dihujat, disindir habis-habisan oleh warga Indonesia. Nah, yang ingin saya katakan bahwa sebetulnya niat dari Gubernur Jawa Barat itu Deddy Mulyadi sangat baik sekali ya. Dia punya tujuan yang sangat mulia sekali. Bagaimana supaya ya perlu adanya pembebasan dari ya pungutan-pungutan liar di sekolah ya. Jadi kalau acara wisuda itu ditiadakan, ya itu artinya bahwa tidak ada ya beban tambahan lagi bagi para orang tua. Kan kasihan juga ya bahwa akhirnya nanti ya para orang tua harus mengumpulkan uang lagi untuk acara wisuda. Itu acara itu sangat tidak penting sama sekali. Seperti yang saya sudah ya katakan sebelumnya di video sebelumnya bahwa acara wisuda itu hanya dilakukan di lembaga perguruan tinggi ya. Karena itu adalah bentuk pengesahan ya, pelantikan, pengukuhan terhadap seseorang yang telah menyelesaikan studinya, dan itu dilakukan di perguruan tinggi, di universitas. Tapi ini kok ya dilakukan di sekolah-sekolah ya, di TK, sekolah dasar, SMP, SMA. Itu yang membuat Deddy Mulyadi itu menjadi geram ya, karena ya pasti dalam acara wisuda itu pasti banyak kegiatan-kegiatan yang dilalui, dan itu pun juga harus membutuhkan uang. Tetapi nampaknya remaja itu tidak menerima ya apa yang menjadi kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, sehingga ya dia sempat membuat video dan viral sekali, sehingga saat ini yang bersangkutan atau remaja putri itu justru dirujak ya, disindir oleh masyarakat Indonesia. Kasihan juga ya, memang
harus dipulihkan mental anak ini ya. Jangan sampai mental anak ini menjadi drop dan itu justru menghambat masa depannya ya. Nah, bagaimana dengan pandangan Anda? Apakah Anda tadi setuju dengan pandangan para netizen itu yang ya menyindir ya kan terhadap remaja putri itu atau seperti apa? Silakan tuangkan komentar di kolom komentar video ini seperti apa pendapat Anda ya. Dan juga tuangkan juga pendapat Anda bagaimana Anda menanggapi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi pada saat berdebat dengan remaja putri itu ya. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa salam otak beleang ya.